Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosida dengan NIM 2032017 dan partner saya Anjeli Wijaya dengan NIM 2032018. Kami dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 3A. Di video kali ini adalah sebagai tugas pemenuhan dari hukum acara perdata oleh dosen pengampu Ibu Tauratia SH.MH. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan judul Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan. Baik, dari judul materi kami pada kesempatan kali ini terdapat dua submateri. Yang pertama ialah susunan badan peradilan dan yang kedua ialah kekuasaan badan peradilan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian terdapat pertanyaan, mengapa di dalam badan peradilan itu terdapat susunan atau tingkatan? Nah, untuk informasi lebih lanjut dan lebih dalam terkait penjelasan mengapa badan peradilan itu terdapat tingkatan atau susunan akan dijelaskan oleh partner saya dalam slide selanjutnya. Mengapa? Menurut Profesor Sudikno Mertukusumo dalam tulisannya Sistem Peradilan di Indonesia menjelaskan mengapa terdapat tingkatan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kehilapan, sehingga putusan yang dijatuhkannya belum tentu cermat, tepat, dan adil. Maka peradilan ini dibagi menjadi dua tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama atau peradilan dengan original jurisdiction, yaitu peradilan dalam tingkat awal atau permulaan. Yang kedua yaitu peradilan tingkat banding atau peradilan dengan appellate jurisdiction, yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Kemudian, landasan awal adanya tingkatan pada sistem peradilan di Indonesia ditetapkan di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya itu tentang badan peradilan yang ada di Indonesia. Tingkatan sistem peradilan di Indonesia sendiri diatur secara terperinci dalam pasal 20 sampai pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang 1945 Junto, pasal 18 dan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang pertama yaitu peradilan umum, yang kedua
peradilan agama. Yang ketiga, peradilan tata usaha negeri. Yang keempat, peradilan militer. Selanjutnya yaitu ialah penjelasan dari badan-badan peradilan yang telah disebutkan oleh partner saya sebelumnya. Yang pertama yaitu ialah peradilan umum. Nah, peradilan umum ini, peradilan umum di Indonesia ini terdiri dari 3 jenis pengadilan. Yang pertama pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, dan yang terakhir yaitu ialah Mahkamah Agung. Nah, di mana pengadilan negeri ini berkedudukan di ibu kota, kabupaten, kota atau daerah. Hukumnya atau berkompetensi relatif meliputi wilayah ibu kota atau kabupaten. Atau wewenang dari pengadilan negeri ini yaitu ialah bertugas sebagai memeriksa dan memutuskan perkara perdata, baik perkara pidana pada tingkat pertama. Dan yang poin dari pengadilan negeri ini yang terpenting, beliau ini bertugas memeriksa di tingkatan pertama dalam pengadilan. Nah, yang selanjutnya yaitu ialah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini yang dimana berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Tujuan pemerintah dalam membentuk pengadilan tinggi ini antara lain yaitu untuk mempercepat pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan mencegah terjadinya tunggakan perkara. Nah, adapun susunan dari pengadilan tinggi ini terdiri dari yang teratas yaitu ialah pimpinan, selanjutnya disusul oleh hakim anggota, selanjutnya yaitu ialah panitera, dan yang terakhir adalah sekretaris. Yang dimana wewenang dari pengadilan tinggi ini bertugas sebagai memeriksa dan memutuskan perkara perdata, baik itu perdata ataupun pidana pada tingkat kedua, banding pada tingkat kedua atau tingkat banding, dan memiliki yang tertinggi. Dan peradilan selanjutnya yang terakhir yaitu ialah Mahkamah Agung. Jadi mana Mahkamah Agung ini merupakan organ yudikatif tertinggi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Mahkamah Agung ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yang dimana susunannya meliputi dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris jenderal Mahkamah Agung. Nah, adapun wewenang atau tugas dari Mahkamah Agung ini sendiri yaitu ialah tidak jauh berbeda dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di atas seperti yang telah disebutkan di atas. Yang dimana tugasnya yaitu ialah mulai dari memeriksa dan memutuskan permohonan tingkat kasasi atas semua putusan dan membina lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu Mahkamah Agung. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Yang ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, misalnya memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan migrasi dan rehabilitasi. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung ini merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Yang ketiga yaitu peradilan agama. Yang kedua yaitu peradilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Peradilan agama berwenang yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, baik itu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Selanjutnya, pada peradilan ketiga yaitu ialah peradilan tata usaha negara atau yang lebih sering disingkat PETUN. Yang ketiga yaitu ialah PETUN atau peradilan tata usaha negara. Nah, untuk terkait peradilan tata usaha negara atau PETUN ini diatur berdasarkan di dalam pasal 25 ayat 5 dari Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009. Yang dimana di dalam undang-undang tersebut menjelaskan terkait peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut yang berwenang dalam hal memeriksa, mengadili, memutus, serta yaitu ialah menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada. Nah, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan usaha atau pejabat tata usaha negara, baik itu di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, peradilan militer. Wewenang dalam peradilan militer ialah yang pertama, mengadili tingkat pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit. Kemudian yang kedua, memeriksa, menuntut, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Kemudian yang terakhir, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Menurut pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, peradilan militer yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Selanjutnya, yaitu ialah proses dalam sistem peradilan di Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa terdapat 3 komponen. Yang pertama, mulai dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimana putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, yang kedua, pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya yaitu ialah pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa memiliki 2 komponen. Komponen pertama yaitu ialah terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua yaitu ialah terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Nah, selain dari 4 badan peradilan yang telah saya dan partner saya jelaskan, yang badan peradilannya yang ada di Indonesia, satu lagi yaitu ialah Mahkamah Konstitusi. Yang dimana Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan pasal 24C Undang-Undang 1945 Junto, pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 ini tentang yang dimana membahas tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang dimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, Mahkamah Konstitusi ini juga berwenang dalam memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi juga berhak dalam memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Dan yang kelima, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini yang berlaku saat ini atau yang sedang diterapkan di Indonesia pada saat ini yaitu ialah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Nah, selain beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah saya jelaskan di atas, selain itu Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, baik itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini berhak dalam mengadili pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh presiden ataupun wakil presiden. Yang selanjutnya yaitu Badan Kekuasaan Peradilan atau sering disebut dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Badan Kekuasaan Peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1
mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3 syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka diantaranya mereka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di pemerintahan ataupun politisi, merdeka dari ideologi politik apapun atau tekanan publik, dan mereka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi. Selanjutnya ialah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Nah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memiliki beberapa asas dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dimana terdiri dari 4 poin. Yang pertama, peradilan dilakukan dengan landasan atau berdasarkan landasan yaitu ialah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua yaitu ialah peradilan negara ini menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan sila Pancasila yang pertama. Nah, yang ketiga yaitu ialah semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang. Nah, yang terakhir asas dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah peradilan ini dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, maksud dari kata sederhana yaitu ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, maksud dari biaya ringan yaitu ialah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Jadi biayanya ibaratnya tidak sangat mahal, bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, dari ketiga aspek ini, sederhana, cepat, dan ringan, tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut. Yang terakhir yaitu ialah pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Pengangkatan hakim terdapat dalam pasal yang pertama terdapat dalam pasal 30. Di dalam pasal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karir dan non-karir. Yang kedua, pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Yang ketiga yaitu ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu terdapat pada pasal 33 tentang hakim konstitusi. Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Yang kedua, adil. Dan yang ketiga, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Dan yang terakhir yaitu ialah pemberhentian hakim. Di mana menurut pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait materi susunan dan kekuasaan badan peradilan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau pembicaraan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.